few moments later. Latar belakang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentao. Kemudian, oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabadan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata, selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik takhta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah kerajaan Mataram hanya hutan Mentao dan bekas kerajaan Pajang. Selanjutnya, nama-nama raja yang memerintah di kerajaan Mataram Islam. Yang ke-1, Panembahan Senopati, yang nama aslinya Danang Sutawijaya atau Sutawijaya, adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam. Ia adalah Ki Ageng Penambahan, pendiri cikal bakal kerajaan tersebut. Panembahan Senopati memerintah sekitar tahun 1587 sampai 1601. Yang kedua, Prabu Hayangkrawati. Prabu Hayangkrawati adalah gelar resmi atau nama raja, sedangkan Raden Mas Jolang adalah nama aslinya sebelum menjadi raja. Jadi, keduanya merujuk pada sosok yang sama, yaitu raja kedua kerajaan Mataram Islam yang memerintah setelah Panembahan Senopati. Yang ketiga, Pangeran Adipati Martapura adalah raja urutan ketiga Kesultanan Mataram Islam yang memerintah hanya 1 hari pada tahun 1613. Yang keempat, Sultan Agung Prabu Hayangkrokusumo atau Raden Mas Jolang. Yang kelima, Amangkurat I. Yang keenam, Amangkurat II. Yang ketujuh, Amangkurat III. Bidang politik Mataram Islam. Kehidupan kerajaan Mataram Islam di bidang politik menerapkan sistem feodalisme. Feodalisme merupakan sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Pada sistem ini, raja merupakan pemilik seluruh tanah kerajaan dan berperan sebagai penata agama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Pada sistem ini, raja merupakan pemilik seluruh tanah kerajaan dan berperan sebagai penata agama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Nah, dalam menjalankan tugasnya, rasa kerajaan Mataram Islam dibantu oleh beberapa pejabat tinggi kerajaan seperti Pati, Tumenggu, Adipati, dan Bupati untuk mengurus beragam kebutuhan pemerintah, peradilan, dan perang. Bidang ekonomi Mataram Islam. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam adalah masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani. Sementara di pesisir pantai, mata pencarian utamanya adalah nelayan dan perdagangan. Di bidang pertanian, kerajaan ini mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Pada abad ke-17, Pulau Jawa benar-benar menjadi lumbung padi serta hasil lain seperti gula, kayu, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Bidang budaya Mataram Islam. Bidang kebudayaan di kerajaan Mataram Islam juga maju pesat. Beragam jenis seni seperti seni bangunan, ukir, lukis, dan patung mengalami perkembangan. Kreasi-kreasi para seniman terlibat pada pembuatan gapura-gapura, serta ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah. Seni tari yang terkenal di kerajaan Mataram Islam adalah tari budaya Ketawang.
Bidang sosial Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, kehidupan sosial masyarakat memiliki corak feodal. Dengan struktur yang jelas, raja memiliki tanah, sedangkan rakyat umumnya sebagai penggarap tanah. Struktur sosial ini membedakan antara keluarga bangsawan dan rakyat biasa. Dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat juga dipengaruhi oleh ajaran Islam dan tradisi budaya Jawa. Setelah itu, bukti-bukti peninggalan di Kerajaan Mataram Islam. Yang ke-1, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu kompleks masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo atau penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Nya Yogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta. Yang ketiga, Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwana II sekitar tahun 1743 sampai 1744. Yang keempat, Serat Sastra Gending. Serat Sastra Gending adalah salah satu karya Sultan Agung Hayangkrakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 yang dipandang berharga dan secara objektif menarik perhatian kalangan luas karena kandungan isinya yang bernilai penting. Isinya lengkap, yaitu unsur-unsur mistis, religius, dan filosofis. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh raja ketiganya, yaitu Sultan Agung alias Raden Mas Rangsang. Mengutip jurnal Sultan Agung Hayangkusuma dan Ekasista Kesultanan Mataram, karya Agus Susilo dan Yeni Asmara dalam jurnal Diakonika, sang raja lahir pada tanggal 14 November 1952 Masehi pada hari Jumat. Ia adalah putra dari Prabu Hanyakorwati dan Ratu Mas Adi Daya Gunawati. Tatkala menaiki tampuk kepemimpinan, Sultan Agung masih berusia belia, yakni 20 tahun. Namun, meski usianya masih sangat muda, ia berhasil membawa Mataram Islam pada puncak kejayaannya dengan sifat tegas dan teguh. Pada masanya, sang sultan membangun angkatan perang yang kuat dan teguh. Ia memerintahkan pasukan itu untuk segera bergerak menguasai Jawa Tengah. Ekspansi tersebut kemudian terus dilanjutkan ke Jawa Barat ke arah Banten. Secara singkat, wilayah kekuasaan Mataram Islam masa Kesultanan Agung begitu luas, terhitung Pulau Jawa secara penuh dikuasainya. Kerajaan Mataram Islam runtuh pada tahun 1755 setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah kerajaan menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Keruntuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang ke-1, kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Kekalahan ini melemahkan perekonomian kerajaan karena banyak sumber daya dan tenaga yang terbuang untuk perang. 2. Pengaruh VOC. VOC, perusahaan dagang Belanda
mulai campur tangan dalam urusan politik kerajaan yang memicu perselisihan dan konflik internal. 3. Internal. Konflik internal. Perterkaitan antara kerabat kerajaan seperti pembuatan tahta dan pengaruh Belanda memperburuk kondisi politik dan keamanan di kerajaan. 4. Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini menandai berakhirnya Kesultanan Mataram Islam dan membagi wilayah menjadi dua,